Oh, berciri-ciri kan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Pondok Mutiara Sidoarjo yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada sore hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada sore hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Pondok Mutiara, tetap dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu, sekalipun pada waktu yang berbeda. Semestinya kajian kita berada di Jumat pekan keempat, tapi karena Jumat pekan keempat pada pekan yang lalu kami uzur, sehingga takmir Masjid Pondok Mutiara masih memberikan kesempatan kepada kami untuk tetap dilaksanakannya kajian sekalipun pada waktu yang berbeda. Dan hari ini kita berada di Jumat pekan kelima, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan langkah kaki kita, niat kita untuk menuntut ilmu pada sore hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sore hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Seperti biasa kajian kita di Jumat pekan keempat, ya, Jumat pekan terakhir, materinya membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Mawsu'atul Manahij Syar'iyyah fi Sahihis Sunnah An-Nabawiyah, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ensiklopedi larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut catatan saya, terakhir kajian kita di bulan Juli, kita sudah masuk pada larangan seputar akidah nomor 16.
larangan seputar akidah, tauhid, dan iman nomor 16. Apa itu? Larangan terhadap seluruh perbuatan maksiat dan keterangan bahwa iman akan berkurang karena melakukan maksiat. Baik, judulnya agak panjang Bapak Ibu sekalian, larangan yang ke-16 ini. Jadi kita masih berada seputar akidah ya. Kalau tidak salah di buku ensiklopedia larangan ini, larangan seputar akidah itu totalnya 19 larangan. Dan kita sudah berada di nomor 16. Berarti tinggal 3 poin lagi, tuntas, baru masuk bab berikutnya. Larangan seputar ilmu. Nah itu nanti tambah banyak lagi itu. Larangan-larangannya. Nah ini masih seputar akidah, tauhid, dan iman. Ini yang nomor 16. Larangan terhadap seluruh perbuatan maksiat dan keterangan bahwa iman akan berkurang karena melakukan maksiat. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah, menurut catatan saya pada bulan yang lalu kita telah menuntaskan dalil-dalilnya. Mana dalil yang menunjukkan iman itu bisa bertambah karena ketaatan seorang hamba kepada Allah, dan iman itu bisa berkurang karena maksiat, karena dosa dan yang ia lakukan. Pada waktu itu kalau tidak salah saya sudah sampaikan 15 dalil Bapak Ibu, baik yang ada di dalam Al-Quran, baik yang ada di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga perkataan-perkataan para ulama yang mengatakan iman bisa bertambah, iman bisa berkurang. Jadi beda dengan kelompok Murji'ah, salah satu sekte aliran sesat di dalam Islam. Mereka kelompok Murji'ah meyakini iman tidak bisa bertambah, iman tidak bisa berkurang. Bahkan mereka juga mengatakan orang yang ahli ibadah itu level imannya sama dengan mereka yang melakukan maksiat. Karena iman itu tidak bertambah, iman itu tidak berkurang. Baik. Dan kelompok ini sudah Nabi sebutkan dalam hadis beliau. Apa kata Nabi? Ada 2 kelompok yang nanti di hari kiamat mereka tidak akan bisa mendekati telagaku. 2 kelompok, 2 aliran yang mana mereka tidak akan masuk ke telagaku, telaga Al-Kautsar. Siapakah 2 kelompok ini? Rupanya 2 kelompok ini sudah ada di zaman Nabi. Yang pertama adalah Qadariyah, yaitu kelompok yang menolak takdir, tidak beriman dengan rukun iman yang nomor 6. Dan yang kedua adalah Murji'ah. Nah ini disebut, salah satu pemahaman Murji'ah adalah mereka meyakini iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka pada sore hari ini kita akan lanjutkan pembahasan yang masih tersisa. Kalau nggak salah yang tersisa itu adalah tentang definisi iman dan tips kiat-kiat bagaimana iman bisa bertambah dan apa sebabnya iman itu bisa turun, bisa berkurang. Tinggal itu aja, yaitu materi yang tersisa. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, saya mencoba untuk mengingatkan kepada diri saya dan kepada Bapak Ibu sekalian tentang keterangan para ulama. Jadi saya akan bacakan yang keterangan para ulama saja. Iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa menurun. Baik. Keterangan yang pertama adalah keterangan yang disampaikan oleh Abu Al-Hajjaj Mujahid bin Jabr Al-Makki. Siapa beliau ini? Beliau ini adalah seorang tabi'in. Tabi'in. Berarti kalau tabi'in ketemu sahabat, tapi nggak ketemu Nabi. Jadi masa hidupnya setelah Nabi wafat. Beliau wafat tahun 157 Hijriah. Iya, sedangkan Nabi wafat 11 Hijriah. Ini beliau wafat 157 Hijriah. Apa kata beliau? Saya bacakan, mohon maaf. 104 Hijriah maksud saya. 104 Hijriah wafatnya.
Apa kata beliau? Beliau rahimahullah berkata, al-imanu qaulun wa amalun yaridu wa yankus. Ya, mohon maaf, yazidu wa yankus. Saya ulang. Beliau rahimahullah mengatakan, al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yankus. Artinya, iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, jelas sekali kan? Berarti iman itu bukan hanya keyakinan dalam hati saja. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Dan nanti ini kita akan jelaskan. Sekarang perkataan ulama yang nomor 2, yang menegaskan iman bisa bertambah dan berkurang. Saya nukilkan perkataannya Abdurrahman bin Amr al-Auza'i, yang kita kenal namanya Imam al-Auza'i, seorang tabi'in rahimahullah. Wafatnya 157 Hijriah. Ya, ini yang wafat 157 Hijriah. Apa kata beliau rahimahullah? Nah, ini lebih lengkap lagi. Beliau mengatakan, al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Faman za'ama annal imana la yazidu wa la yanqus fahdaruhu fa innahu mubtadi'. Artinya, iman itu perkataan dan perbuatan, bisa bertambah, bisa berkurang. Siapa yang meyakini? Nah, ini sudah mulai. Siapa yang meyakini iman itu tidak bisa bertambah dan iman itu tidak bisa berkurang, maka berhati-hatilah terhadap orang tersebut, karena dia adalah ahli bid'ah. Ini kata Imam al-Auza'i rahimahullah. Makanya Murji'ah termasuk kelompok ini, yaitu bid'ah. Karena apa? Karena meyakini iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Baik, yang terakhir perkataan ulama yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga adalah seorang ulama yang sangat terkenal, ulama Imam Madhab, yaitu namanya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, yang kita kenal dengan nama Imam Asy-Syafi'i. Beliau ini adalah imam madhab, satu-satunya imam madhab yang nasabnya ketemu dengan kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdul Muttalib. Hanya Imam Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina. Imam Syafi'i ini nama aslinya Muhammad bin Idris rahimahullah. Beliau lahir 150 Hijriah. Wafatnya 204 Hijriah. Jadi usia ketika wafat 54 tahun. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Sama. Beliau rahimahullah mengatakan, iman itu adalah perkataan dan perbuatan, bisa bertambah juga bisa berkurang. Baik. Sekarang saya akan jelaskan pada sore hari ini. Yang pertama adalah definisi iman. Ini dulu ya, ini dulu. Apa sih iman itu? Ya, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kata para alim ulama, ya, yang namanya iman itu adalah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan, yaitu iman. Apa itu artinya? Tasdiqun bil qalbi, keyakinan, meyakini dalam hati, itu iman. Terus wa iqrarun bil lisan, dia ucapkan dengan lisan. Terus yang terakhir wa amalun bil arkan, lalu dia amalkan dengan perbuatan, diamalkan dengan anggota tubuh, dengan perbuatan. Jadi ternyata kalau mau disimpulkan Bapak Ibu sekalian, iman itu tidak hanya sekadar keyakinan di dalam hati, tetapi juga harus diucapkan dan yang terpenting diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ustadz, kalau misalnya Ustadz hanya sekedar diucapkan tok, tapi tidak dilakukan, munafik. Diucapkan tapi tidak dilakukan. Ustadz, kalau misalnya begini,
lisannya berucap asyhadu alla ilaha illallah, meyakini tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan meyakini Nabi Muhammad utusan Allah, tapi hatinya menolak, munafik. Maka cirinya orang beriman, hatinya membenarkan, lisannya berucap, amalan anggota badan dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka ini adalah yang namanya iman. Apalagi Bapak Ibu sekalian, dari tadi insya Allah panjenengan masih ingat perkataan para ulama tadi. Apa kata mereka? Iman itu perkataan dan perbuatan. Ya, makanya Bapak Ibu kalau membaca Al-Quranul Karim, lembaran demi lembaran, ayat demi ayat, itu yang namanya iman dengan amal soleh. Iman dengan amal soleh, ayatnya mesti gandengan, tak pernah dipisah. Iman, keyakinan, amal soleh, perbuatan mesti gandengan. Tak kasih contoh dalil ya, tak kasih dalil yang menunjukkan iman dan amal soleh, ayatnya mesti gandengan. Seperti ayat tentang sholat dan zakat, gak pernah dipisah. Wa aqimus sholat wa atus zakat, mesti gandengan. Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Amalan juga begitu, mohon maaf, iman juga begitu. Beriman kepada Allah mesti gandengannya beramal soleh. Berarti orang itu kalau beriman bukan hanya sekedar keyakinan, bukan sekadar lisan, tapi harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Harus direalisasikan dalam kehidupan. Mana dalilnya? Ustadz tadi janji, katanya ayat Quran itu mesti gandengan antara iman dengan amal soleh. Kita buktikan. Satu, siap Abu Hurairah terjemahannya. Rata-rata Al-Quran semua ini. Coba dibuka. Yang pertama adalah Quran surat Al-Baqarah. Kita dengarkan Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu surat nomor 2 Bapak Ibu sekalian. Al-Baqarah. Ayatnya ayat yang ke 22. Mohon maaf, 25. Surat Al-Baqarah ayatnya ayat 25. Dari awal saja sudah kelihatan yang namanya iman dengan amal soleh. Kita dengarkan Al-Baqarah ayatnya 25. Allah Ta'ala berfirman, jemaahnya, ayo ulang lagi. Dan sampaikanlah kabar gembira Kepada siapa kabar gembira itu harus diberikan? Abu Hurairah, lanjut. kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan. Yaitu yang perlu digarisbawahi, kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh itu amal perbuatan soleh kebajikan. Amal soleh perbuatan kebajikan. Lihat ayatnya, saya baca ya. Wa basyiril ladina aman wa amilus solihat. Lu gandengan. Ulang lagi terjemahannya. Dan sampaikanlah kabar gembira Kepada siapa? kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan. Apa janjinya Allah? Orang itu kalau sudah beriman dan beramal soleh, selain meyakini dalam hati, mengucapkan di lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan, apa janji Allah? Bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mudah-mudahan kita termasuk dalam ayat ini. Beriman dan beramal soleh. Jadi nggak cukup orang itu cuma baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cobalah panjenengan lihat rukun Islam, daftar urut rukun Islam. Nomor 1 membaca 2 kalimat syahadat. Lihat yang nomor 2, sholat. Sholat itu amal soleh. Nomor 3 zakat. Zakat itu amal soleh. Nomor 4 puasa Ramadan. Puasa itu amal soleh. Nomor 5 haji. Haji itu amal soleh. Nomor 1 keyakinan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Meyakini dalam hati sesembahan satu-satunya yang berhak diibadahi Allah, termasuk mengucapkan di lisan. Lalu dibuktikan. Apa buktinya? Ya sholat. Apa buktinya? Zakat. Apa buktinya? Puasa. Apa buktinya? Haji. Jadi kalau ada orang ngaku baca syahadat tapi tidak pernah sholat, maaf. Imannya tanda tanya. Islamnya batal. Cuman iman tok, nggak amal soleh. Selesai. Ya, maka dalam hal ini
imannya batal, Islamnya batal. Ya, baik. Kita lanjutkan sekarang dalil yang lain. Ya, dalil kedua. Coba dibuka suratnya sama, Al-Baqarah, suratnya sama, ayatnya 82. Suratnya sama, Al-Baqarah, ayatnya 82. Ayo kita lihat, apa betul iman dan amal soleh itu ayatnya bergandengan. Allah berfirman, oh tambah jelas ini, sudah pendek lagi ayatnya, sangat jelas, silakan. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Ulang lagi. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mengerjakan kebajikan itu amal soleh. Lihat ayatnya, walladzina amanu wa amilus solihat. Lo amal soleh. Maka mereka itu penghuni surga. Mudah-mudahan yang dimaksud ayat ini kita yang ada di majelis ini. Tuh, terus kemudian bagaimana keadaan mereka di surga? Mereka kekal di dalamnya. Jelas. Iman, amal soleh. Itu. Terus kemudian dalil yang lain. Kita kasih dalil agak banyak supaya kita lebih yakin lagi bahwasanya iman itu harus didukung dengan amal perbuatan. Nggak hanya sekedar ngomong saja, lisan saja. Baik. Yang nomor tiga adalah surat An-Nisa. An-Nisa surat nomor 4. An-Nisa surat nomor 4. Ayatnya 122. An-Nisa surat nomor 4. Ayatnya 122. Oh, ini jelas sekali. Orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan. Iman dan amal soleh, maka telah akan kami masukkan ke dalam surga. Dari tadi balasannya kan surga terus. Lanjut. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bagaimana keadaan mereka di surga? Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jelas sekali. Saya tambahkan lagi. Dalil yang nomor 4. Dalil yang keempat adalah surat nomor 16. Surat yang ke-16. Ayatnya 97. Oh. Ini beda lagi nih. Surat nomor 16. Ayatnya 97. Kita dengarkan, silakan. Barang siapa mengerjakan kebajikan. Ulang lagi. Barang siapa mengerjakan kebajikan. Berarti beramal soleh. Lanjut. Baik laki-laki maupun perempuan. Tidak dibeda-bedakan. Laki-laki maupun perempuan yang beramal soleh. Lanjut. Dalam keadaan bergandengan, beriman dan beramal soleh. Mereka yang melakukan amal soleh, laki-laki maupun wanita, dalam keadaan beriman. Apa balasannya Allah? Maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Stop, itu di garis bawahi. Allah akan memberikan kepada mereka kehidupan yang baik. Ya. Hayatan thayyibah, rizki yang tidak disangka-sangka, kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Lanjut. Dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah. Ya, ini dalil yang nomor 4. Dalil yang nomor 5. Surat 17 Al-Isra. Surat 17 Al-Isra. Ya. Surat 17 Al-Isra ayat 19. Surat Bani Israel atau surat Al-Isra. Surat 17 ayat 19. Allah Ta'ala berfirman, dan siapa mengendaki kehidupan akhirat terus dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh. Mana Ustaz ada kata-kata amal solehnya? Mana ada kata-kata amal soleh? Coba diulang lagi terjemahannya. Lihat, barang siapa? Dan barang siapa mengendaki kehidupan akhirat. Stop. Barang siapa yang memiliki tujuan akhirat. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat. Lanjut. Dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh. Dia berusaha menuju arah itu dengan sungguh-sungguh. Apa maknanya? Dia melakukan amalan-amalan kebajikan. Itu. Terus kemudian, sedangkan dia beriman, gandengan amal soleh dan iman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Maka Allah akan membalas usaha mereka dengan baik. Ya. Baik, kita akan tunjukkan hadis Nabi sekarang. Saya sebutkan 2 saja hadis Nabi. Coba dibuka kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Jilidnya jilid 5 Abu Hurairah. Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 2586. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2586. Iya, kita dengarkan 2586. Ayo. Nah ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Kita dengarkan sabda Nabi.
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Perhatikan kalimatnya, silakan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Baik, rukun iman ya, rukun iman. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah, rukun iman nomor 1, dan hari akhir, rukun iman nomor 5, maka apa yang harus dia lakukan? Lanjut. Maka adalah tidak memuliakan tamunya. Itu amal soleh. Orang kalau mengaku beriman, amal solehnya muliakan tamu. Jangan pelit sama tamu. Jadi gandengan terus iman dan amal soleh. Jadi kalau ada orang beramal soleh tapi tidak beriman, kafir. Orang lihat orang kafir. Mereka berbuat baik selama manusia, tapi mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka mengatakan Allah itu 3, Allah punya anak. Mereka tidak mentauhidkan Allah, malah justru mereka melakukan kesyirikan. Tapi kalau sama orang baik, suka membantu, ya, dan seterusnya. Amal soleh tapi tidak beriman, kafir. Beriman tapi tidak mau beramal soleh, Islamnya batal. Ngomong tok, mengucapkan beriman tetapi tidak, hatinya bertentangan, hatinya, maka munafik. Lah terus kalau kita bagaimana? Kita ini yang meyakini, yang mengucapkan, plus mengamalkan. Ya itu yang namanya iman. Bisa dipahami di sini Bapak Ibu ya. Baik, terus masih ada lagi lanjutannya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Silakan. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Loh, rukun iman kan? Rukun iman nomor 1 dan rukun iman nomor 5. Hendaklah amal solehnya apa? Amal solehnya. Maka adalah dia menjalin dan keluarganya. Maka hendaklah dia menjalin silaturahim. Jadi kalau ada orang di luar sana mengaku menjadi orang beriman, tapi rebut sak duluran, ndak akur sama famili, suka bertengkar dengan karib kerabat, tidak mau menolong karib kerabatnya, kepaten obor, maka imannya tanda tanya. Berarti kamu cuma ngomong doang, iya. Tapi amal solehmu apa? Dengan famili kau pelit. Itu ya. Makanya iman itu harus dibuktikan, direalisasikan. Ya. Terus terakhir kita lihat lagi. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Silakan. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Iman lagi kan? Iman yang rukun iman pertama dan rukun iman nomor 5. Apa realisasinya? Maka adalah dia berkata yang baik atau diam. Baik. Jadi kalau mengaku seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah yang baik. Ya. Kalau tidak bisa, lebih baik diam. Seperti itu. Jadi kalau ada di luar sana, mereka yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi lisannya kok jorok, kotor, ya, maka ini berarti imannya dipertanyakan. Terakhir, saya kasih dalil terakhir. Coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib. Jilidnya jilid 5, nomornya 2966. Coba saya ingin tahu. Sahih Targhib wa Tarhib terakhir 2966. Dalil terakhir bahwasanya iman dan amal soleh itu mesti gandengan, tidak bisa dipisahkan. Ayo 2966 baca Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah ia telah berkata, Ya, Rasulullah SAW bersabda. perhatikan baik-baik sabda ini Bapak Ibu sekalian. Al-imanu bid'un wa sittuna aw sab'una syu'batan adnaha imatatul ada anit tariqi wa arfa'uha qawlu la ilaha illallah. Silakan. Iman itu ada 60 atau 70 cabang lebih. Baik, perhatikan ya. Iman itu punya 60 atau 70 level, tingkatan. Terus yang paling bawah Yang terendah adalah menghilangkan gangguan dari jalanan. iman yang paling bawah, level iman yang paling rendah, menghilangkan gangguan di jalan. Contohnya, puntung rokok masih menyala, dimatikan. Ada pecahan kaca di jalan, disingkirkan agar tidak mengenai saudara kita. Kita melihat ada paku di jalan, maka kita singkirkan. Ada sampah yang ada di selokan, maka kita bersihkan supaya tidak terjadi banjir, mencelakai saudara kita yang lain. Kita memberikan info kepada saudara kita
jangan lewat situ karena tempat itu banyak lubang, atau mungkin tempat itu banjir, atau mungkin itu cabang iman paling rendah. Jadi kalau Bapak Ibu suka ngikuti salah satu radio swasta, ya, salah satu radio, suka ngasih info, ya, di sini macet, kredit, ya, lebih baik cari jalan lain, tol lagi, kredit, dan seterusnya, ada kecelakaan, mengingatkan saudara kita yang lain, maka itu bagian dari iman. Level bawah, tapi bukankah mengingatkan atau menyelamatkan saudara kita dari gangguan-gangguan itu amal soleh? Menyingkirkan putung rokok atau pecahan kaca itu amal soleh. Lah terus yang paling tinggi Abu Hurairah, paling tinggi, level paling tinggi, silakan. Dan yang tertinggi adalah ucapan tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. La ilaha illallah. Berarti yang paling tinggi tauhid, yang paling rendah amal soleh, ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita pentingnya merealisasikan iman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sekarang ada lagi sebenarnya. Antum bawa Sahih Muslim nggak? Ya, bawa. Ada nggak di sini Sahih Muslim? Ada. Minta tolong. Siap. Minta tolong. Afwan ya, lupa tadi. Gak apa-apa. Iya. Sahih Muslim ini terkait wanita ini, terkait wanita. Ada kaitannya. Nomornya nomor 1279. Sahih Muslim nomor 1279. Sahih Muslim 1279. Silakan kita dengarkan. Ya, baca. Posisi sebelah kiri. Ya, baca. Silakan. Dari Abu Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik ya, terutama ibu-ibu ini. Silakan Abu Hurairah. seorang wanita yang iman kepada Allah dan hari kiamat. Ulang lagi. Seorang wanita yang iman kepada Allah dan hari kiamat. Seorang wanita yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Berarti rukun iman nomor 1 dan rukun iman nomor 5. Berarti iman ya. Maka apa bentuk amal solehnya, realisasinya? Silakan. Tidak boleh melakukan perjalanan sehari semalam, melainkan harus bersama mahram. Mahram. Tuh. Ya. Maka wanita yang ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia tidak boleh melakukan safar sehari semalam 24 jam kecuali dia bersama dengan mahramnya. Ya, kecuali dia bersama dengan mahramnya. Siapa mahramnya wanita? Yang jelas selain suami. Suami itu bukan mahram. Ya, karena definisi mahram itu adalah seseorang yang boleh terjadi, tidak boleh terjadi seseorang yang boleh menikahi dia. Mohon maaf, seseorang yang tidak boleh menikahi wanita tersebut, itu definisi mahram. Seseorang yang tidak boleh terjadi pernikahan kepada wanita tersebut, itu definisi mahram. Sedangkan kalau suami mau menikahi wanita itu, maka suami nggak masuk kategori mahram. Jadi kalau ada seorang wanita, kita tanya, ibu datang ke sini bersama siapa? Saya bersama mahram saya, Ustadz. Oh, sama adiknya, sama kakaknya, sama ayahnya. Enggak, Ustadz, sama suami saya. Salah. Anda harus katakan, saya datang ke sini sama suami. Kalau Anda mengatakan sama mahram saya, berarti di luar suami. Orang-orang yang tidak boleh nikahi Anda. Siapa yang tidak boleh menikahi Anda? Ayah kandung itu mahram. Saudara kandung itu mahram. Paman Anda, paman dari ayah, paman dari ibu. Berarti Anda keponakan. Itu mahram. Ya. Terus kalau misalnya adik ipar, kakak ipar, itu bukan mahram. Makanya kalau ada wanita umroh, nggak pakai mahram, ya. Umroh nggak pakai mahram, berangkat sendiri, maka imannya tanda tanya besar. Ini mau komplain sama Abu Hurairah, jangan sama saya, karena beliau yang baca, bukan saya yang baca. Iya, beliau yang baca. Barang siapa wanita yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, ya hendaklah dia tidak melakukan perjalanan. Hendaklah ketika dia melakukan perjalanan sehari semalam, kecuali ya tidaklah dia melakukan perjalanan sehari semalam kecuali bersama mahram. Nah, dia 24 jam. Sedangkan umrah lebih dari sehari semalam. Ya, 9 hari, 10 hari, bahkan bisa lebih. Lah ini kalau tanpa mahram, maka imannya
dipertanyakan. Ya, baik. Jadi kembali kepada materi kita, ayo kita realisasikan iman kita ini dengan amal soleh. Baik. Bahkan Bapak Ibu kalau baca surat Al-Asr gimana? Wal asri. Innal insana lafi terus illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Tuh, jelas. Surat Atim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Amilus sholihat. Iman dan amal soleh. Ayatnya mesti gandengan. Nggak pernah dipisah. Baik. Sekarang kita akan masuk pelajaran pembahasan nomor 2. Yang nomor 2 sekarang. Sebab-sebab bertambahnya iman. Nah, ini. Apa yang menyebabkan iman kita semakin bertambah? Apa yang harus kita lakukan agar iman kita ini bertambah? Di antaranya Bapak Ibu, 1. Yang pertama ini. Sebab-sebab bertambahnya iman. Kan iman itu bisa turun, mohon maaf, bisa bertambah, bisa turun. Lah, iman supaya bertambah, ya, bagaimana yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mempelajari ilmu syar'i. Harus thalabul ilmi, menuntut ilmu. Dan yang namanya nuntut ilmu, Bapak Ibu sekalian, gak bisa seminggu sekali, guys. Gak bisa. Apalagi panjenengan hidup di perkotaan seperti ini, gak bisa. Nggak bisa. Karena apa? Karena yang namanya fitnah syahwat dan fitnah syubhat itu setiap detik itu selalu di depan mata kita. Maka kalau nuntut ilmunya cuma sepekan sekali, itu pun pas pulang kerja ngantuk-ngantuk, kayak iso. Harus tiap hari nuntut ilmu. Karena datangnya fitnah itu tiap saat. Pegang HP muncul fitnah. Sudah. Kita keluar masjid ada fitnah. Coba, fitnah pandangan mata, fitnah yaitu syahwat, fitnah syubhat dan seterusnya. Maka nggak bisa terus kemudian taklim cuman sepekan sekali. Ya. Maka kalau bisa taklim itu ya setiap hari, setiap saat. Ya, pulang dari taklim di Masjid Pondok Mutiara, kalau Bapak Ibu masih ada waktu, ya, tidak terbentur dengan pekerjaan, misalnya masih ada hak orang yang harus kita tunaikan, tidak terbentur itu, ya, maka mungkin bisa taklim melalui online, bisa. Ya, seperti itu. Ibu-ibu juga begitu. Misalnya di rumah mungkin banyak waktu luangnya, maka jangan digunakan untuk hal yang sia-sia. Bisa ikut kajian online, misalnya ikut programnya siapa itu, Ustadz Abdullah Roy, misalnya Hafizahullah Ta'ala, program apa itu? ASI. Itu kan ada evaluasinya tiap hari, sepekan sekali ada evaluasinya, ada penilaiannya. Kalau misalnya dia tidak masuk, maka dia akan di DO. Enak kayak orang sekolah, enak, ikut. Gak bisa nuntut ilmu taklim sepekan. Itu pun taklim sepekan sekali bawa anak 3. Anak nangis kabel. Gak bisa. Ya. Harus ya setiap saat nuntut ilmu. Karena orang kalau nuntut ilmu, imannya akan bertambah. Allah akan tambah imannya. Dalilnya mana, Ustaz? Mana dalilnya orang nuntut ilmu syar'i, ilmu agama loh ya. Ilmu syar'i ini ilmu yang bersumber dari qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ilmu yang bersumber dari apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, dan apa yang dipahami oleh generasi terbaik pada umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Baik, mana dalilnya? Surat 58, ayat dibuka. Apa betul orang itu kalau menuntut ilmu, imannya akan ditambah? Surat 58, buka. Ayatnya ayat 11. Surat 58 ayatnya 11. Ya. Itu. Kadang-kadang ada yang alasannya itu, Ustadz, lah kalau taklim terus kapan kita itu harus me time? Apa me time gitu ya? Ya.
Betul ya, ada nggak istilah itu? Nah, iya. Me time. Iya. Itu. Ternyata me time-nya keloyongan ya. Ke mall-mall. Iya. Maka tidak benar ini. Me time itu pergi ke taklim, itu me time. Ya, itu me time. Me time itu itikaf. Itikaf kan tidak harus di bulan Ramadan. Di luar Ramadan bisa itikaf. Di masjid merenung atas apa yang dia lakukan. Kenapa umur saya sudah segini, tapi ilmu yang saya miliki kok cuman seperti ini? Kenapa saya kok belum bisa hafal Quran? Sedangkan orang yang umurnya di atas saya, mereka sudah pada hafal Quran. Ngajinya bagus, tahsinnya, bahasa Arabnya bagus. Kenapa saya kok tidak bisa kayak mereka? Maka itikaf, merenung. Itu namanya me time. Enggak me time keliling, koyok. Mall. Kuliner. Salah. Ya, salah. Jadi kalau mau me time, datang ke majelis taklim. Ya. Mana dalilnya? Surat apa tadi? Al-Mujadilah. Al-Mujadilah ayat berapa? 11. 11. Ayo kita dengarkan. Al-Mujadilah ayat 11. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, Iya. apabila dikatakan kepadamu, Iya. berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, Terus, maka lapangkanlah, niscaya. niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Baik, Bapak Ibu sekalian, salah satu adab dalam majelis ilmu, kalau ada saudara kita datang, maka tafassahu fil majalis. Berlapang-lapanglah. Maka persilakan dia duduk, kasih tempat. Sini Pak, sini. Daripada dia duduk di belakang. Maka Allah akan melapangkan kita nanti di hari kiamat. Karena kita melapangkan saudara kita. Ya. Ini kita tidak. Wah, ini sing tekan iki, awake gede gak iso tambahan iki mepet tambahan. Ya, sudah gitu. Ya, Allahu Akbar. Ya, jadi kasih tempat. Sekalipun kaki kita nggak bisa kita buat bersila, harus nekuk. Ya, sekalipun setelah taklim mungkin kram. Asam urat. Kenapa? Asam urat. Nah itu, sekalipun itu nggak apa-apa. Allah akan memberikan kelapangan bagi kita nanti di hari kiamat. Terus lanjut, silakan. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, Maka berdirilah, niscaya. niscaya Allah akan mengangkat derajat. Nah, ulang lagi. Niscaya. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu. Sok. Allah akan mengangkat derajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Berarti imannya ditambah. Imannya itu naik. Dan orang-orang. Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ini menunjukkan orang kalau hadir di majelis ilmu, dia suka memberikan kelapangan. Maka Allah akan angkat derajatnya orang-orang beriman. Imannya akan ditambah, naik imannya. Amin. Ya, baik. Ini yang pertama, mempelajari ilmu syar'i. Sekarang kita lanjutkan nomor dua. Memperbanyak membaca Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran. Ya. Terus kemudian kemarin ada yang tanya, mempermasalahkan, Ustadz, ya, apa bedanya Ustadz membaca Al-Quran di mushaf sama di aplikasi Al-Quran di Android? Apakah pahalanya sama Ustadz? Maka kita jawab sama. Ya, cuman bedanya kalau kita membaca di mushaf Al-Quran yang tidak ada terjemahannya, maka ditekankan dalam keadaan suci ketika menyentuhnya. Bagi wanita yang berhalangan, kalau Al-Qurannya tidak ada artinya, tidak ada terjemahan, berarti mushaf. Maka dia ketika ingin membaca Al-Quran, maka caranya ada dua. Bisa dia meminta bantuan orang lain untuk membukakan Al-Quran, mungkin putrinya atau putranya, atau mungkin dia bisa menghafal hafalan, atau bisa jadi dia ketika ingin menyentuh dengan memakai kain pelapis atau sarung tangan ketika menyentuhnya. Apa-apa ini? Boleh. Yang tidak boleh itu menyentuh Al-Quran dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, yaitu kulit langsung menyentuh kulit kita, menyentuh mushaf Al-Quran. Tidak boleh. Kecuali pakai kain pelapis, sarung tangan, dan seterusnya. Adapun pahala sama. Pahala. Bahkan kita bersyukur kepada Allah. Al-Quran bisa masuk dalam aplikasi, yaitu di Android kita. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak baca Al-Quran. Mungkin orang nggak bawa Quran. Ya, mohon maaf. Mana orang itu yang lebih kepikiran? Mana yang lebih kepikiran? Ketinggalan HP sama ketinggalan Al-Quran. Ketinggalan HP. Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ketinggalan HP. Oh, setengah mati itu. Ya.
Mana yang lebih kepikiran? Ketinggalan Quran sama ketinggalan HP. HP. Ternyata di HP ada Al-Quran. Alhamdulillah. Sehingga tidak ada alasan untuk orang tidak baca Al-Quran. Tetap harus baca Al-Quran. Ya, terus baca. Bahkan Bapak Ibu, kalau panjenengan bertanya, amalan apa di dalam Islam yang ganjarannya paling besar? Ya baca Quran. Satu huruf 10 pahala. Alif lam mim 30 pahala. Alif 1, lam 1, mim 1. Satu huruf 10 pahala. 10 kali 3, 30 pahala. Belum bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu 19 huruf. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, roh, ha, mim, nun. Ya. Alif, lam, roh, ha, ya, mim. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf. 190 pahala. Insyaallah. Hanya basmalah. Bahkan Bapak Ibu, Anda tahu arti, gak tahu arti. Ngerti arti ini, nggak tahu artinya, tetap dapat pahala. Anda nggak baca, cuma dengarkan murotanya tok di mobil kita, atau mungkin headset kita dengarkan tok, nggak baca. Allah berikan rahmat kepada kita. Ini amalan yang paling banyak ganjarannya. Tapi anehnya kaum muslimin jarang baca Al-Quran. Saya mau tanya jujur, mana yang lebih banyak waktu kita membaca Al-Quran atau baca WA? Ya. Banyak, apalagi banyak ikut grup. Ya, grup SD, grup reuni SMP, grup SMA, grup kuliah, ya, sampai grup mantan-mantan itu ada. Ini kan bahaya, ya. Itu ada semua. Wih, iya, itu kalau terus, iya, lebih banyak dia baca WA, bukan Al-Quranul Karim. Makanya baca Al-Quranul Karim, ya, karena pahalanya besar dan bisa menambah iman. Iman bisa naik. Mana dalilnya? Tak kasih 2 dalil. Dalil pertama, Quran surat 38. Quran surat 38 ayat 29. Ayo coba. Quran surat 38. Quran surat Ayatnya 29. Ayat 29. Allah Ta'ala berfirman. Ya, jelas sekali dalam ayat ini. Silakan. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah. Kitab Al-Quran ini penuh dengan berkah. Lanjut. Agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Jadi kalau panjenengan kepingin ngalah berkah, hidup kita berkah, maka nggak perlu melakukan yang aneh-aneh. Pergi ke Kiai Slamet, ya, ngalah berkah dengan kotorannya, gitu ya. Pergi misalnya antri, ya, mendapatkan celupan tangannya, macam-macam, ya, itu. Atau pergi misalnya ke kuburan-kuburan orang-orang soleh. Nggak usah, cukup di rumah baca Al-Quran. Karena Al-Quran ini kita berkah. Ulang-ulang lagi. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah. Supaya kita dapat berkah, maka agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Di mana Ustadz dalilnya orang baca Quran imannya bertambah? Tak kasih satu lagi. Karena saya janji 2 dalil. Dalil pertama barusan sudah. Ayat 29. Dalil kedua At-Taubah. At-Taubah 124. Nah, di sini baru ketemu. Surat 9 At-Taubah ayat 124. At-Taubah 124. At-Taubah 124. Jelas sekali. Silakan, ayo. Dan suatu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, apa kata orang-orang munafik? Ya, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun kalau orang beriman, silakan. Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya dan mereka merasa bergembira. Orang baca Al-Quran imannya bertambah. Ini kiat tips nomor 2 ini. Rajin baca Quran. Ya, sambil nunggu Ustadz datang, baca Quran. Bukan ngomongin Ustadznya, iki telat mana. Malah ta'lim telat. Tak maafkan semua, tak maafkan. Hitungannya di akhirat, lu katanya dimaafkan, hitungannya di akhirat. Ya Allah, lebih baik baca Quran daripada ngomongin Ustadznya, kan gitu ya. Baik, kerasan. Kita lanjutkan. Nomor 3.
Jadi nomor 1 mempelajari ilmu, belajar ilmu syar'i. Ya, nomor 2 memperbanyak membaca Al-Qur'an. Nomor 3, mohon maaf sebelum nomor 3, saya mundur dikit. Jadi Bapak Ibu kalau ada dengar majelis taklim diadakan kajian, maka kita seperti orang haus, mestinya begitu. Ya. Jadi kalau tidak ada taklim malah kita cari-cari. Gimana hari ini ada taklim? Saya ingin taklim untuk nambah iman saya. Seperti itu mestinya. Ini dikasih info, sudah dimasukkan grup, ada taklim. Ya. Ya Allah, atoir. Ya, sudah. Baik. Jadi ada taklim bahasa Arab. Aduh, ini ruwet ini bahasa Arab ini. Yang ngapal isim-isim, ya jumlah mufidah. Waduh. Nah, ini belum apa-apa ini. Ya, datang aja, datang. Ya, baik. Kita lanjutkan. Yang nomor berapa? 3. Ada enggak menuju ke majelis taklim pilih-pilih ustaz? Ada. Pilih-pilih ustaz. Jujur aja. Ya Allah. Ya. Jujur itu adalah mengarahkan kita ke surga. Gak usah pilih-pilih. Selama itu ustaz itu adalah asatidzah tersebut adalah mengajarkan yang hak Al-Quran dan As-Sunnah, datang. Seperti itu ya, datang. Kita lanjutkan. Sampai ada ibu-ibu itu, nek ustaz iki konsumsinya anor tak yo. Itu katanya. Nek ustaz iki ojo ake sih tak soalnya. Ini repot. Jangan, ya, jangan. Wah, ustaz iki bongkar rek. Nomor 3. Bergaul dengan orang soleh, jelas harus bergaul dengan orang soleh. Karena apa? Karena teman itu membawa pengaruh supaya iman kita ini naik. Maka bertemanlah dengan orang-orang soleh, bergaul dengan orang-orang beriman. Mana dalilnya? Dalil di antara dalilnya adalah saya kasih 2 dalilnya. Coba dibuka, download aja yang di-download ensiklopedia hadis. Nomornya Abu Dawud nomor 4833. Abu Dawud nomor 4833. 4833. Kita dengarkan. Ayo baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Seorang laki-laki itu bergantung dengan agama teman gaulnya. Nah, ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Ulang lagi. Seorang laki-laki itu bergantung dengan agama teman gaulnya. Ya. Maka adalah salah seorang melihat siapa yang menjadi teman gaulnya. Baik, maka adalah dia melihat siapa yang menjadi temannya. Harus selektif. Baik itu teman di pengajian taklim, ya, termasuk teman di media sosial, harus selektif. Tidak boleh sembarang orang kita jadikan teman. Apalagi Nabi SAW pernah bersabda, ya, Nabi pernah mengatakan, la tusahib illa mu'minan. Jelas. Wala yakul ta'amaka illa taqi. Janganlah kalian berteman kecuali dengan orang yang beriman. Ya, ini koncoan ambil wong Israel. Berteman dengan orang beriman. Gitu loh, ya. Janganlah kalian berteman kecuali dengan orang beriman. Dan janganlah makananmu dimakan kecuali yang memakan makananmu itu adalah orang-orang yang bertakwa. Berarti ngundang orang itu harus pilih-pilih, Ustaz. Iya, harus pilih-pilih. Yang kita undang itu orang-orang bertakwa, orang-orang soleh. Ya, jadi harus selektif. Bapak Ibu sekalian, saya tunjukkan satu lagi dalil. Coba dibuka Sahih Muslim. Sahih Muslim. Boleh yang itu, nggak apa-apa, yang itu aja. Cetakan terjemahan, nomor 34. Nomor 34. Kalau nomor aslinya nomor 43. Nomor aslinya nomor 43. Tapi nggak apa-apa, yang dibaca cetakan terjemahan nomor 34. Sahih Muslim nomor 34. Ya, Sahih Muslim nomor 34 atau nomor aslinya nomor 43. Sama saja, isinya sama. Ya, silakan. Beda nomor aja. Silakan. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Silakan.
Ada 3 perkara bila terdapat dalam diri seseorang, maka dia akan merasakan bagaimana manisnya iman. Loh, ada 3 perkara, 3 hal. Siapa yang memiliki 3-tiganya ini, maka dia akan merasakan lezatnya, manisnya iman. Iman itu akan bertambah, lezat. Ya, kalau punya 3 ini, punya 3 hal ini. Nah, salah satunya adalah terkait dengan berteman. Apa itu? Silakan baca nomor 1. Nomor 1, Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada lain-lain. baik. Yang nomor 1, orang kalau kepingin imannya bertambah dalam hadis ini, dia akan merasakan nikmatnya iman, lezatnya iman. Itu yang pertama adalah dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi semua yang ada di muka bumi ini. Semua yang ada di muka bumi ini. Contohnya kayak apa, Ustaz? Realisasinya apa? Realisasinya, oh banyak. Contohnya di masyarakat. Ya, di masyarakat. Ketika dia diundang oleh tetangganya, kita tahu undangan ini adalah undangan acara walimah yang tidak disyariatkan, Nabi tidak pernah mengajarkan. Anda tahulah maksud saya, adalah Anda tahu. Yang jelas undangan ini adalah undangan acara-acara tanda kutip nggak ada sunnahnya. Nabi nggak pernah ajarkan. Bahkan ini dilarang dalam agama. Baik, Anda tahulah maksud saya. Terus kemudian ada orang itu yang dia memakai pola pikirnya, gaya beragamanya niru seperti Abu Thalib. Jadi model beragamanya Abu Thalib itu adalah ewo-pekewo, nggak enak sama tetangga, nggak enak sama masyarakat. Apa katanya orang ini? Saya Ustadz, saya tahu, saya sudah taklim Ustadz. Acara ini Ustadz, ini acara bid'ah Ustadz. Saya tahu. Cuman saya ini hidup bermasyarakat Ustadz. Aku gak teko Ustadz, gak dikumpuli uang akhirnya. Akhirnya nanti manusia mengucilkan saya. Akhirnya nanti saya ini sendirian. Akhirnya nanti saya ini kerepotan. Sedangkan kita ini makhluk sosial Ustadz. Makhluk yang gak bisa hidup sendiri. Ustadz bisa merasakan, akhirnya nanti macam-macam alasannya. Ya inilah orang-orang yang lebih mencari ridhonya manusia ketimbang ridhonya Allah. Nah terus sikapnya harus gimana? Sampaikan kepada orang yang ngundang itu. Maaf Pak ya Bu, mohon maaf. Sekali lagi saya minta maaf, saya tidak datang ya. Pasti dia tanya, lo kenapa kok tidak datang? Ya, daripada bohong, kita sampaikan. Saya tidak datang Bu, karena saya sungkan sama Rasulullah. Itu, sampaikan. Lo maksudnya, nanti kalau di hari kiamat, saya ketemu sama Rasulullah, Nabi tanya, kenapa kamu kok datang? Padahal acara itu aku larang. Gak ada petunjuk tuntunan dariku. Saya gak enak sama Rasulullah. Makanya saya minta maaf, saya gak datang. Bisa kira-kira Pak Jenengan ngomong gitu? Insya Allah. Iya, itu mestinya. Ya, sampaikan Bapak Ibu sekalian, sekalipun masyarakat tidak ridho kepada kita, yang kita cari ridhonya Allah dan ridhonya manusia. Seorang istri yang dia diperintah oleh suaminya melakukan hal yang bertentangan dengan Al-Quran. Misalnya suaminya berkata begini, kamu kalau ke pengajian gak apa-apa, jilbabmu panjang-panjang, ya, pakai cadar, longgar-longgar kayak gini, ubruk-ubruk kayak Superman, gak apa-apa. Ubruk-ubruk, gak apa-apa. Tapi kalau kamu keluar sama aku pengen kamu tampil seksi. Aku gak mau kamu seperti ini. Gak apa-apa, tak izini kamu pengajian, pakai kayak gini. Tapi ketika kamu pergi sama aku berdua ke mall, aku yakin kepingin teman-temanku di kantor itu lihat, iki lo bojone ayu, iki lo bojone. Karena aku kepingin. Saya ini Ustadz, wanita ini berkata, ndak tak turuti Ustadz, marah Ustadz. Terus kalau sudah marah Ustadz, ujung-ujungnya itu Ustadz, lisannya itu kasar sama saya. Jadi ya mau ndak mau Ustadz, ya wis lah, wis daripada nanti saya dicerai, daripada nanti saya tambah ruwet ke depannya, daripada nanti dia ndak mau ngomong sama saya, daripada dia cari ridhonya suami, dia tidak mencari ridhonya Allah dan Rasul.
Mestinya gimana Ustaz? Mestinya, Mas, atau apa manggilnya? Beb. Beb. Apa pun panggilannya? Say, beb. Atau apa pun. Yang nyuruh aku pakai jilbab seperti ini, nutup aurat, itu Allah yang menciptakan engkau dan menciptakan aku. Allah yang rangas memberi rizki engkau dan kasih rizki kita, yang menghidupkan engkau dan menghidupkan aku. Allah yang nyuruh dalam Al-Quran. Maka aku lebih mengikuti aturannya Allah daripada aturanmu. Sekalipun suami berkata, lo berarti nek ngono awakmu gak taat sampai aku. Kalau gitu resikonya cerai. Apa? Gak apa-apa. Masih banyak laki-laki soleh di luar sana. Kenapa Anda harus kekeh bertahan dengan kedoliman suami? Kenapa? Oh jelas, imannya dipertanyakan. Seperti itu. Masih ada di sana menunggu Abu Hurairah ada. Ya, jadi ini menunjukkan kepada kita taat itu dalam apa? Kebaikan, bukan taat dalam maksiat. Ya, berarti mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari segalanya. Seperti itu ya. Baik, terus nomor 2, supaya mendapatkan kelezatan iman. Silakan. Mencintai orang lain karena Allah semata-mata. Nah, itu. Terus ulang lagi. Mencintai orang lain karena Allah semata-mata. Terus benci menjadi kabur kembali setelah Allah melepaskannya dari kekafiran itu. Baik, itu yang ketiga. Jadi yang kedua adalah mencintai seseorang lain di dalam berteman, bergaul. Mencintai teman kita, mencintai seseorang karena Allah, dan membenci orang itu juga karena Allah. Ya apa Ustaz realisasinya? Cinta dan benci karena Allah. Itu kata para alim ulama, maknanya adalah ketika teman kita melakukan kebaikan, maka kita mencintainya. Tapi ketika dia melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, maka kita membencinya. Jadi cintanya karena Allah. Ada orang itu cintanya tidak karena Allah. Terus daripada nanti pertemanan kita, karena saya sama dia ini bestie, ya toh? Daripada nanti kita itu renggang pertemanan, terus perkara dia melakukan dosa, urusannya dia sama Allah, Ustaz. Yang penting saya tutup mata, dosa dipek dewe, yang penting hubungan kita tetap terjaga. Oh nggak bisa. Berarti Anda berteman itu bukan karena Allah, karena hawa nafsu. Cinta itu harus karena Allah. Ketika dia melakukan ketaatan, saya mencintai Anda karena Anda orang alim, Anda orang soleh. Ketika dia menyimpang, maaf, saya tidak mencintai Anda, saya membenci Anda karena Allah, karena Anda di luar syariat yang telah ditetapkan. Itu yang proporsional menempatkan cinta. Suami istri juga begitu. Ketika suami tidak sholat, maka katakan kepada suami, ketika kau meninggalkan sholat, Mas, maka tidak ada cintaku di dalam situ. Ya. Tapi ketika kau taat kepada Allah, maka cintaku semakin dalam pada dirimu. Nah, itu mestinya, ya. Jangan kemudian daripada nanti ngamuk Ustaz, daripada nanti akhirnya saya dicerai, daripada berarti bukan karena Allah. Ya, baik. Termasuk yang nomor 3 tadi, benci melakukan dosa maksiat sebagaimana dia bencinya ketika harus dimasukkan ke dalam api neraka. Lanjut sekarang yang nomor 4. Tinggal satu lagi. Nomor 4. Tips supaya iman bertambah. Nomor 4 adalah memiliki akhlak yang baik. Ya, kepada istri terutama. Memiliki akhlak yang baik kepada istri. Mana dalilnya? Ayo dibuka. Abu Hurairah, Sahih Targhib jilid 5. Cepat dikit. Nomor 2660. 2660. Ayo dibaca. Sahih Targhib wa Tarhib. Dan yang berkata, Ya, silakan. Rasulullah SAW telah bersabda, Isinya. kaum mukminin yang paling sempurna imannya, Ulang lagi. Kaum mukminin, kaum mukminin yang paling sempurna imannya, orang mukmin yang seimannya sempurna ini. Ya, naik terus imannya, ditambah sempurna imannya. Siapa itu? adalah yang paling mulia akhlaknya. Terus, Dan sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. nah itu. Maka seorang suami, maka dia harus berbuat baik kepada istrinya. Kalau ingin imannya sempurna,
Maka kalau ada seorang suami dia jahat sama istrinya, maka imannya tidak sempurna, imannya dipertanyakan. Makanya bapak-bapak, mumpung ketemu bapak-bapak ini, bagaimana sikap kepada istri? Jangan pelit sama istri, jangan pelit. Ya, oh ini ibu-ibu, teruskan Ustaz, teruskan. Ya, jangan pelit sama istri. Meskipun istri Anda kaya, milioner, tetap harus dikasih nafkah. Tetap harus dikasih nafkah. Iya. Terus kemudian harus sabar dengan sikap istri kita. Karena istri kita, istri-istri kita maksudnya ya, itu apa ini kan orangnya banyak di sini. Iya betul. Ya. Apa ada yang salah dengan kalimat saya? Tidak. Tidak ada ya. Sohi. Mereka bukan bidadari, sedangkan kita bukan malaikat. Mereka punya aib, kita juga punya aib. Maka yang sabar, ya, jangan suka emosi. Tanamkan jiwa pemaaf. Nabi aja pernah ditanya, ya Rasulullah, kam afu anil khadim. Wahai Rasulullah, berapa kali aku harus memaafkan pembantuku? Kata Nabi, kulla yaumin sab'ina marrah. Maafkan pembantumu setiap hari 70 kali. Lah kalau sama pembantu tiap hari 70 kali, apalagi sama istri. Ya, seperti itu. Terus maafkan. Tidak masak, maafkan. Masak kasinan, maafkan. Ya, seperti itu. Jadi apa ini dandanannya mungkin ya dia baru dandan mungkin ya Mas, ya apa Mas? Aku malah habis ini skincare Mas. Ya apa menurut kau Mas ini? Itu suaminya lihat, auzubillah. Dalam hati loh. Dalam hati. Tapi dia katakan kepada istrinya, nggak ada orang cantik sak Pondok Mutiara kecuali kamu. Toh. Ya, dalam hati, auzubillah. Ya, berbuat baik. Ya. Oleh karena itu, maka banyak suami baik sama temannya, baik dengan relasinya, tapi dia tidak baik dengan istrinya. Jadi tolok ukurnya adalah yaitu dengan keluarga kita. Oleh karenanya, maka ini yang nomor 4, punya akhlak yang baik, terutama dengan keluarga ya, dengan keluarga. Yang nomor 5 terakhir, memiliki sifat malu. Malu. Punya sifat malu Bapak Ibu. Memiliki sifat malu. Mana dalilnya? Dan malu itu apa? Apa yang dimaksud malu? Nah ini yang terakhir ini. Karena waktunya mendekati maghrib ya. Silakan dibuka cepat dikit Tirmidzi yang di-download. Tirmidzi nomor 2009. 2009. 2009 Tirmidzi. Kita dengarkan. Tirmidzi Ustaz ya. Ya, Tirmidzi nomor 09. Tirmidzi. Ya. Kata, Ya, silakan. sabda, Kita dengarkan apa kata Nabi? Al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah. Silakan. ada bagian dari iman. Malu itu bagian dari iman. Makanya orang kalau sering malu, banyak malunya, maka itu imannya terus naik. Dan malu itu dan iman itu, Sedangkan iman itu tempatnya di dalam surga. ulang lagi Abu Hurairah. Sifat malu adalah bagian dari iman. Lanjut. Sedangkan iman itu tempatnya di dalam surga. Mungkin Bapak Ibu dalam hati masih bertanya-tanya, kayak apa Ustadz? Bisa tidak dijelaskan aplikasinya malu itu kayak apa? Malu itu apa? Maksudnya? Nah ini yang mau saya sampaikan. Orang itu disebut memiliki sifat malu, kayak apa? Seperti apa? Coba dibuka Tirmidzi lagi. Nomornya 2458. 2458. Nah di situ nanti ketemu. Malu itu apa sih? Malu itu yang dimaksud malu itu apa? Malu ialah malu kepada Allah. Itu apa maknanya? Ayo coba dibaca. Dari waktu Nabi Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yang keras Abu Hurairah. Ulang, silakan. Malulah. malu kepada Allah dengan sebenarnya. Ulang lagi. Malulah kepada Allah dengan sebenarnya. Nabi berkata kepada para sahabat, milikilah sifat malu kalian kepada Allah. Malulah kalian kepada Allah. Apa jawabannya sahabat? Silakan. Berkata Ibnu Mas'ud, Kami, berkata, wahai Rasulullah. wahai Rasulullah, Ya. kami malu. Alhamdulillah. Katanya sahabat, alhamdulillah wahai Rasulullah, kami memiliki sifat malu. Kami ini semua memiliki sifat malu. Katanya Nabi, bukan itu yang tak maksud.
Bukan. Lah terus itu apa maksudnya? Ya ini intinya ada di sini. Orang kalau paham ini, oh jadi yang dimaksud malu itu kayak begitu. Mendalam ini. Apa itu? Silakan. Ayo. Beliau bersabda, Nah ini intinya. Silakan. bukan itu, tapi malu kepada Allah. Nah, silakan. Malu kepada Allah itu adalah Satu, tapi malu kepada Allah dengan sebenarnya adalah satu. engkau menjaga kepala dan apa yang difahami dan perut beserta isinya. Baik. Satu, kau menjaga semua yang ada di kepala ini. Yang kedua, kau menjaga isi perutmu. Itu nomor 2. Terus lanjut. Mengingat kematian Ingat mati, suka eling mati. Nomor 4. dan segala kemusnahan, Lanjut. dan sama menginginkan akhirat. Stop sampai di situ aja. Berarti kalau begitu, intinya orang malu, disebut malu kepada Allah, itu ada 4 Bapak Ibu. Ada 4. Ada 3, intinya 3. Kalau diringkas 3. Yang pertama, menjaga semua yang ada di kepala kita. Yang kedua, menjaga semua yang ada di perut kita. Yang ketiga adalah mengingat kematian dan kemusnahan. Apa Ustadz yang dimaksud menjaga yang ada di kepala kita? Kau jaga apa yang ada di kepala. Bapak Ibu kan tahu apa isinya kepala kita ini. Maaf, alat inderanya banyak di kepala ini. Ada mata. Tolong. Kalau Anda merasa malu kepada Allah, tundukkan pandangan mata kepada wanita yang bukan mahram. Jadi kalau ada seorang laki-laki, kalau di jalan, saya suka melirik, berarti tidak punya malu. Gak duwe isi. Ya, itu mata. Terus apa lagi? Pendengaran. Ini di kepala semua ini. Tolong. Jangan suka dengarkan gosip. Kalau ada seorang muslim masih suka nimbrung, apalagi bilang begini, berarti gak duwe isi. Ya, kalau ada seseorang yang dia menjaga lisannya dari kata-kata kotor, ghibah, fitnah, membicarakan aib orang, dia jaga lisannya, maka itulah malu kepada Allah. Tapi kalau ada orang lisannya tidak dijaga, sama istrinya berkata kasar, sama orang tua lisannya suka nyakiti hati orang tua, sama tetangga lisannya suka bikin tetangganya merasa tidak nyaman, lisannya kotor, jorok, maka gak duwe isi, gak punya malu kepada Allah. Pokoknya isi kepala, termasuk otak. Maksudnya otak, cara berpikir. Kalau masih cara berpikirnya selalu pakai opini, logika, bicara agama pakai logika, berarti tidak punya malu. Misalnya nolak Isra Mi'raj katanya tidak masuk akal, ya, karena pakai logika soalnya. Menolak hadis azab kubur karena menurut dia itu fiktif, itu tidak logis, karena pakai akal. Maka itu tidak punya malu. Ya itu maksudnya. Terus kalau perut Ustaz, perut ini maksudnya kalau ada orang di luar sana cari rizkinya, rizki yang halal, meskipun dapatnya sedikit dan dapatnya lama, tapi dia sabar nyari yang halal, itulah orang yang malu kepada Allah. Tapi kalau ada orang tidak sabaran cari rizki yang haram diembat, ya, yang penting dapat, pergi ke dukun, melakukan segala bentuk kesirikan, yang penting dia ngambil barangnya orang, begal, mencuri, macam-macam, cari rizkinya, berarti dia tidak punya malu kepada Allah. Termasuk yang ada di ruang perut ini ada hati. Kalau hatinya masih sombong, hatinya suka ujub. Bapak Ibu tahu, mohon maaf, ujub ini bahaya. Bapak Ibu tahu Korun itu misanannya Nabi Musa, anak pamannya Nabi Musa alaihissalam. Korun itu. Dan Bapak Ibu harus tahu, Korun itu hafal Taurat, Korun itu orang soleh, Korun itu orang ahli ibadah. Lu kok bisa dia dibinasakan oleh Allah? Karena dia, ada kata kalau sekarang, hafal Quran mungkin. Jadi Korun itu hafal Taurat. Karena kitab yang diturunkan ke Nabi Musa kan Taurat. Kalau ada kata orang sekarang, hafal Quran. Ini kalau dijadikan menantu idaman ini. Oh, Masya Allah. Jelas, sudah soge, hafal Quran. Wah, aku banget ini. Aku banget. Betul tidak? Tapi Korun dibinasakan oleh Allah. Kenapa?
Karena muncul ujub dalam hatinya, bangga diri. Dia merasa yang dia miliki itu dari kepiawaian dia dalam berusaha, sehingga korun dibinasakan. Makanya kalau hati yang ada di rongga perut, wilayah perut ini, itu masih ada ujub, sombong, suka iri sama orang, hasad, maka berarti tidak punya malu kepada Allah. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi malu itu tadi ada berapa yang dimaksud malu? Malu yang ada di apa ini? Menjaga kepala, menjaga perut, sama suka mengingat mati. Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan materi-materi berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita tutup. Karena waktunya ya, dengan kafaratul majlis. Semoga Allah meridhoi amal ibadah kita. Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.